Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat, pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita awali kajian kita dengan membaca Ummul Quran, dilanjutkan dengan renungan kita bersama ayat 177 dari suratul Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang lebih lurus. Ke jalan yang akan meluruskan kehidupan kita, menerangi hati kita, menempatkan langkah-langkah kita di atas jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasulnya hingga nabi yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membimbing mereka menuju jalan yang lebih indah, lebih sempurna, atau jalan yang terindah. Allah berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima. Sesungguhnya Al-Quran, kitab yang Allah turunkan untuk kita semua, jadikan sebagai pedoman hidup, membimbing kita menuju jalan yang lebih indah, lebih lurus, jauh dari kebengkokan, jauh pula dari hal-hal yang akan menggelincirkan kita dari kebenaran.
kitab yang akan memelihara diri kita untuk tetap dalam kebenaran, berjalan di atas jalan para nabi dan para rasul, bergabung, berkumpul bersama kafilah mereka. Dan Al-Quran memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang mengerjakan amal-amal kebajikan, yang mengisi lembaran hidupnya dengan perbuatan-perbuatan yang mulia. Allah sediakan bagi mereka ganjaran yang besar. Sedangkan mereka-mereka yang tak beriman kepada hari akhir, kami telah sediakan bagi mereka azab yang maha pedih. Tetapi yang menyedihkan, ikhwan akhwat sekalian, yang menyedihkan pengikut para nabi atau mereka yang mengaku sebagai pengikut para nabi, mereka mengalihkan perhatian mereka kepada apa-apa yang tidak ditekankan oleh Allah, yang tidak ditekankan oleh para nabi dan para rasul, yang menekankan mereka untuk betul-betul memurnikan keimanan mereka, pengabdian mereka kepada Allah, mengerjakan amal-amal soleh dan bersatu dalam agama Allah. Mereka justru menyibukkan diri mereka dengan hal-hal yang memalingkan mereka dari agama Allah. Mereka meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka gantikan dengan berbagai macam doktrin-doktrin yang bersumber dari kefanatikan mereka, dari hawa nafsu mereka. Dan ini telah diterangkan Allah Subhanahu wa ta'ala berulang kali dalam kitabnya, bahwa yang menyebabkan manusia berselisih dalam agama bukan karena agama tidak jelas, tapi disebabkan hawa nafsu mereka. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh kepada kita bagaimana perilaku orang-orang yang menyimpang dari agama Allah, yang menyibukkan diri mereka dengan hal-hal yang tidak diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan pesan-pesan dan perintah Allah. Sebagai contoh, orang-orang Yahudi, mereka mencemohkan kaum muslimin yang menghadapkan wajah mereka ke Baitul Maqdis pada saat kaum muslimin masih menghadapkan wajah mereka menuju Baitul Maqdis di Yerusalem. Lalu mereka mencemohkan kaum muslimin, mengatakan mereka menghadap kiblat kami, tapi mereka tidak mengikuti agama kami. Berjalan waktu, kaum muslimin ketika mereka menghadapkan wajah mereka dalam sholat, mereka menghadapkan wajah mereka menuju Baitul Maqdis. Hati Nabi kita beserta kaum muslimin berharap seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala mengalihkan kiblat mereka menuju Al-Bait Al-Haram, yang merupakan rumah yang dibangun oleh kakek mereka, dan itu merupakan rumah pertama sebelum berdirinya Yerusalem. Akhirnya doa Nabi kita dikabulkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kaum muslimin untuk mengalihkan wajah mereka dari Al-Baitul Maqdis, menghadapkan wajah mereka menuju Al-Bait Al-Haram. Nah, setelah itu orang-orang Yahudi kembali mencemohkan kaum muslimin, sebagaimana yang diceritakan Allah pada ayat 142 dari surat Al-Baqarah. Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Orang-orang yang pandir, orang-orang yang picik, yang bodoh, ya, akan berkata, mengapa mereka dipalingkan dari kiblat mereka sebelumnya, itu Baitul Maqdis menuju Al-Bait Al-Haram. Allah menjawab, qul lillahil masyriqu wal maghrib, katakan bahwa timur dan barat itu merupakan milik Allah. Bukan Allah berada di timur atau berada di barat,
Tapi baik itu timur maupun barat, selatan maupun utara, semua adalah milik Allah. Sedangkan Allah tidak sama sekali terikat oleh dimensi ruang. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah membimbing siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Nah, orang-orang Yahudi semenjak Nabi kita menghadapkan wajah beliau, demikian pula sahabat yang menuju Al-Baitul Haram, mulai banyak mencemohkan kaum muslimin. Mereka mengatakan sekarang kelihatan aslinya. Sekarang kelihatan belangnya. Pertama menghadapkan wajah mereka menuju Baitul Maqdis. Setelah itu, setelah diikuti oleh orang, langsung mereka dipalingkan kembali menuju kiblat nenek moyang mereka. Jadi orang bilang maju salah, mundur salah. Ngomong salah, diam salah. Kenapa? Karena mereka bukan melihat kebenaran secara objektif, tapi mereka melihat sesuatu secara subjektif. Semua dikaitkan dengan kecocokan dengan hawa nafsu mereka. Nah, kita juga kaum muslimin, apabila melihat sesuatu secara subjektif, bukan secara objektif, niscaya mata kita akan dipalingkan dari kebenaran. Oleh karena itu Allah tidak jadikan seseorang bagaimanapun mulianya sebagai tolok ukur kebenaran. Tapi apa yang diucapkan dan apa yang diperbuat itu yang dilihat. Kemudian dikembalikan pada tolok ukur kebenaran, yaitu dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tuntunan Nabi kita yang disepakati. Kalau sesuai, kita katakan benar. Tidak sesuai, dari manapun datangnya kita katakan salah. Tapi kita semenjak kecil dicekokin berbagai macam doktrin, rasa kagum terhadap sebahagian manusia, sebahagian kalangan. Hingga begitu kita mendengar satu ucapan yang diriwayatkan dari mereka, akal kita tidak bekerja. Tapi rasa kagum kita terhadap mereka, rasa ta'zim kita membuat akhirnya kita melihat yang salah menjadi benar. Bahkan kebenaran yang ada pada orang lain salah disebabkan rasa kagum dan fanatik kita. Oleh karena itu kefanatikan kepada kelompok, kefanatikan kepada sebahagian manusia mengakibatkan wal'iyadzubillah kita dipalingkan oleh syaitan dari kebenaran. Dan setiap kelompok kita jumpai, Mas Krisna, berfanatik kepada tokoh-tokoh mereka. Contohnya, orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah dari kalangan ahli hadis mereka begitu berfanatik pada rijal mereka, rawi-rawi mereka. Kepada buku-buku juga yang kembali kepada referensi mereka. Dari kalangan Syiah juga sama. Begitu berfanatik kepada rawi-rawi yang meriwayatkan riwayat dari kalangan mereka, termasuk juga kepada buku-buku referensi mereka. Nah, kefanatikan ini yang menutup mata mereka untuk melihat kebenaran secara objektif. Coba kalau kitab-kitab yang ada ini semua diteliti secara objektif, tanpa kefanatikan, dicocokkan dengan kitab Allah, kita akan bersepakat menemukan kebenaran. Tapi syaitan tidak akan rela membiarkan manusia seperti ini. Kalau tidak, neraka kosong. Syaitan aja yang akan berdiam dalam api neraka. Oleh karena itu syaitan dengan pandai berusaha untuk menumbuhkan di hati manusia rasa kagum, ta'zim yang berlebihan terhadap makhluk, tapi sebaliknya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap kitab Allah, bahkan terhadap nabinya. Hal tersebut tidak sama seperti rasa kagum dan ta'zim mereka kepada apa? Kepada makhluk-makhluk pembesar-pembesar, pemuka-pemuka yang mereka muliakan. Dan ini kita jumpai dalam kehidupan kita. Nah, ini yang mendorong kita untuk tidak sama sekali mencelup diri kita dalam kelompok manapun, tapi kita ingin masuk dalam sibghatullah, yaitu Islam. Nah, pada pagi hari ini bersama-sama kita ingin mendengarkan bimbingan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerangkan kepada kita bahwa kebenaran maupun kebajikan, kesolehan seseorang tidak dilihat dari apa? Dari arah kiblat yang dihadapkan.
Jadi bukan karena menghadapkan wajahnya ke timur atau ke barat dia menjadi seorang yang baik, seorang yang soleh dan mulia. Menghadapkan wajah kita baik ke Baitul Maqdis maupun ke Baitul Haram, ya, bukan pertanda bahwa diri kita seorang yang soleh dan seorang yang mulia. Kita mentaati Allah, menghadapkan wajah kita ke arah yang ditentukan Allah, itu merupakan kebajikan. Tapi kalau hanya sampai di sana, tidak sama sekali menumbuhkan ketakwaan, menjadikan kita orang-orang yang bajik dan soleh, ini tidak berarti apa-apa. Begitu pula sholat yang kita lakukan, begitu pula puasa yang kita kerjakan. Oleh karena itu dengan tegas Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan pertanda satu kebajikan, satu kesolehan. Hanya sekedar kalian menghadapkan wajah kalian ke arah timur maupun barat. Baik ke arah Baitul Maqdis maupun ke arah Al-Baitul Haram. Ini bukan pertanda kesolehan seseorang. Begitu juga bukan pertanda kesolehan seseorang hanya sekedar dia mengatakan bahwa saya seorang pengikut sunnah atau saya seorang pengikut keluarga nabinya. Membanggakan semua ini tapi tidak kita lihat sama sekali kesolehan, kebajikan dalam ucapan maupun sikap serta perbuatannya. Allah tidak akan melihat kepada semua ini. Allah tidak melihat kepada apa? Kepada bentuk rupa kalian, kepada penampilan kalian, kepada slogan maupun atribut kalian. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang Allah lihat itu bukan penampilan fisik kalian, tubuh kalian, bentuk rupa kalian, dan berbagai macam atribut slogan yang kalian apa? Yang kalian pasang. Tapi Allah melihat hati kalian. Dan kebaikan serta kelurusan hati dilihat dari kebaikan dan kelurusan amal seseorang. Itu merupakan biasan dari kebersihan hati kita. Jadi bukan sebagai pertanda kebajikan, kesolehan, hanya sekedar kalian menghadapkan wajah kalian ke timur maupun ke barat. Walakinnal birra, tapi kebajikan dan kesolehan seseorang dilihat dari mana? Dari man amana billah wal yaumil akhir. Dilihat dari apa? Dari orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia beriman kepada Allah, hatinya selalu betul-betul merasakan kehadiran Allah dan pengawasannya atas dirinya. Dia selalu berupaya untuk mengerjakan amalan-amalan yang diridhai Allah. Keridhaan Allah merupakan tujuan utamanya. Dia berusaha untuk menjauhkan dari hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keimanan kepada Allah, keimanan kepada kekuasaannya, kebesarannya, keagungannya, keesaannya membuat dia tahu kemana dia kembali dalam kebutuhan dia maupun dalam ketakutannya. Dan dia merasakan Tuhan yang mengawasi dia dalam kesendirian maupun dalam keramaian. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Hingga amal perbuatan yang dilakukan saat ini dikaitkan dengan balasan yang dia akan terima di hari akhir. Oleh karena itu dia tidak akan berdusta, tidak akan berkhianat, tidak akan menzalimi sesama manusia, tidak akan memakan harta mereka dengan cara yang batil, dan dia akan memperlakukan keluarganya, masyarakat di sekitarnya dengan cara yang baik. Dia akan menjadi contoh kebajikan di tengah-tengah umat manusia. Jadi keimanan kepada Allah, kepada hari akhir akan menumbuhkan ketulusan, ketakwaan, juga pekerti dan akhlak yang luhur. Kemudian wal malaikati wal kitabi wan nabiin, juga beriman kepada malaikat yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang datang dengan membawa wahyu seperti Jibril alaihi salatu wassalam, atau yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencabut nyawa manusia, atau malaikat-malaikat rahmat yang menaburkan rahmat Allah. Wal kitab, dan beriman kepada Alkitab yang Allah turunkan. Beriman bukan hanya percaya. Beriman, dia berusaha untuk membaca ayat-ayat Allah, meresapinya, mengamalkan petunjuknya, mengikuti bimbingan dan tuntunannya. Itu arti keimanan.
wan nabiyyin, dan beriman juga dengan para nabi. Di samping nabi yang diutus secara langsung untuk umatnya, dia beriman kepada nabi-nabi sebelum yang diutus kepada umat-umat sebelum kita, karena semua berasal dari Allah. Ini merupakan dasar utama dari kesolehan dan kebajikan, yaitu beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab yang Allah turunkan, kepada para nabi. Kemudian kriteria selanjutnya, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab. Dan dia gemar untuk memberikan hartanya ala hubbih, walaupun dia penuh kecintaan kepada harta. Artinya dia mencintai harta, bukan orang-orang yang sama sekali dalam kondisi keadaan yang sudah sama sekali tidak memiliki rasa minat dan cinta pada harta, seperti orang yang berada pada detik-detik sakaratul maut. Dia sibuk dengan penderitaannya, tidak lagi peduli terhadap hartanya. Tapi dia masih sehat, segar, bugar, masih dalam kondisi mencintai hartanya. Ternyata dia tidak sama sekali dihalangi oleh kecintaannya kepada hartanya untuk berbagi, membantu saudara-saudaranya. Dia memberikan hartanya ala hubbi, walaupun dalam keadaan kondisi mencintai hartanya. Dzawil qurba, yang pertama mendapatkan perhatian dirinya kerabat-kerabat terdekatnya. Jangan kita berbagi terhadap orang jauh, kerabat dekat kita tidak kita pedulikan. Kita menyiram tempat yang jauh yang di samping kita dalam kondisi kering. Wal yatama, dan membantu anak-anak yatim, terutama sekali yatim-yatim yang berasal dari kerabatnya, kemenakannya, atau sepupunya, atau cucunya. Mereka perlu mendapatkan perhatian kita. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabil. Begitu pula orang-orang miskin, mereka-mereka yang menderita, yang hidup kekurangan, mereka malu untuk mengulurkan tangan mereka. Sebetulnya dari wajah-wajah dan kondisi mereka kita mengetahui kebutuhan mereka. Sebelum mereka meminta, kita berikan perhatian untuk mereka. Wal yatama wal masakina wabnas sabili wasail. Begitu pula ibnus sabil, saudara-saudara kita yang merantau kehabisan bekal, baik pedagang, baik pengusaha yang berusaha untuk mencari sesuap dua suap nasi untuk keluarganya di perantauan, atau mereka-mereka yang menuntut ilmu, mereka kehabisan bekal. Kita orang yang beriman merupakan saudaranya yang wajib untuk mengulurkan tangan di saat kita mampu membantu saudara kita yang membutuhkan, agar tidak membiarkan mereka terlantar. Bagaimana patut kita membiarkan saudara kita dalam keadaan terlantar? Kita mampu untuk mengulurkan tangan kita. Kalau kita orang yang beriman, keimanan akan betul-betul menyentuh dan mendorong hati kita untuk berbagi bersamanya. Wasailin, begitu pula orang-orang yang meminta, datang memohon pertolongan kepada kita. Perbedaan antara fakir dan miskin, seorang fakir, seorang yang butuh, yang kurang, tapi dia masih berani untuk menunjukkan sikap memohon bantuan. Sedangkan seorang miskin, seorang yang butuh dan kekurangan, tapi dia malu untuk menunjukkan sikap memohon dan meminta. Oleh karena itu dalam sebuah riwayat, laisal miskin alladhi yatufu 'alan nasi fatarudduhu luqmatu awil luqmatan. Orang miskin itu bukan orang yang keliling memohon bantuan kepada orang, ditolak dari satu suap dua suap nasi. Walakinnal miskin, tapi orang miskin, alladhi la yajidu ghinan yughni, yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupi dirinya. Wa yastahi an yas'alan nas, tapi dia malu untuk meminta kepada manusia. Nah, sering Allah gandengkan antara fakir dan miskin. Di sini Allah sebutkan al-masakin, kemudian
pendampingnya adalah wasaili, orang-orang yang butuh dan meminta bantuan kepada kita. Jadi kita lihat setelah Allah menyebutkan kriteria orang-orang yang saleh, yang majid, yang mulia, dengan beberapa kriteria yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada Alkitab dan para nabinya. Lalu yang kedua, ya, berhubungan dengan sikap dermawan dan karam. Walaupun kita mencintai harta kita, kita juga berusaha, kita dalam kondisi sehat dan kuat, tapi ternyata kita dengan keimanan kita didorong untuk berbagi kasih terhadap sesama saudara kita. Baik itu kerabat terdekat kita, orang-orang miskin, anak-anak yatim, ibnu sabil, orang yang meminta. Itu betul-betul secara otomatis orang yang beriman tidak akan membiarkan saudaranya dalam kesusahan, sedangkan dia mampu untuk membantu, dia bersikap berpangku tangan. Hingga Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang dari kalian hingga dia mencintai bagi saudaranya apa yang dicintai bagi dirinya. Oleh karena itu, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah, hidup ini singkat. Waktu berlalu begitu cepat. Harta yang kita kumpulkan, keluarga yang kita cintai, rumah yang kita bangun, aset-aset yang kita miliki, semua ini hanya merupakan hiasan dalam kehidupan dunia yang tidak akan membantu kita kecuali bila kita tempatkan dalam keridhaan Allah. Kita gunakan harta kita untuk berbagai macam pekerjaan yang baik dan mulia. Wasailina wa fir riqab, yang terakhir di sini yaitu untuk membantu mereka-mereka yang terjerat perbudakan. Dengan harta kita, kita membantu mereka untuk mendapatkan kebebasan mereka. Islam selalu berupaya untuk membebaskan manusia dari perbudakan. Sedangkan perbudakan yang ada pada masa Nabi itu merupakan sisa-sisa perbudakan yang ada sebelumnya. Karena dibeli dengan harta, kalau Nabi memerintahkan mereka yang memiliki untuk melepaskan harta mereka, akan terasa berat. Tapi secara perlahan-lahan perbudakan dihapuskan, dikikiskan, hingga umat manusia semua hanya mengabdi kepada Allah, ruku dan sujud kepadanya. Nah, selanjutnya, wa aqamas salata wa ataz zakah. Dan dia mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Berarti yang sebelumnya disebutkan, memberikan hartanya kepada siapa? Kepada orang-orang yang terdekat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, tidak termasuk dalam zakat. Tapi ini merupakan infak di luar zakat. Sedangkan zakat Allah sebutkan setelah itu, wa aqamas shalah wa ataz zakah, dan dia mendirikan salat serta mengeluarkan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan mereka orang-orang yang menepati janji mereka di saat berjanji. Menepati janji melahirkan kepercayaan di antara sesama kita. Menepati janji membuat kebersamaan. Demikian pula kerjasama akan tumbuh di tengah-tengah kita. Tapi orang yang suka menyalahi janji akan menghilangkan kepercayaan dan semangat bekerja sama di antara kita. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan mereka menepati janji mereka di saat mereka berjanji. Wassabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, dan mereka yang bersabar fil ba'sa, pada suasana sulit dan penderitaan, wad-dharra, maupun pada saat terjadi bencana dan mara bahaya, wa hinal ba's, atau dalam peperangan atau suasana perang menghadapi musuh. Mereka sebagaimana bersyukur pada saat mereka menerima nikmat, tapi mereka bersabar menghadapi penderitaan, menghadapi bencana, berbagai macam mara bahaya yang terjadi dari peperangan. Setelah itu Allah mengatakan, ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun, mereka lah orang-orang yang benar-benar beriman, dan mereka lah orang-orang yang benar-benar bertakwa. Jadi mereka lah orang-orang yang jujur dengan ucapan mereka sebagai seorang yang beriman. Nah, kalau kita renungkan ayat ini, Mas Krisna,
Kalau kita renungkan sama-sama, kita akan temukan bahwa kriteria orang yang beriman yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala begitu indah. Dari mulai dasar keimanan hingga kepedulian terhadap orang yang dekat maupun saudara kita di sekeliling kita. Bahkan bukan hanya terhadap orang yang seiman, orang yang tidak seiman, tetangga kita atau mereka-mereka yang membutuhkan, menjadi kewajiban kita untuk mengulurkan tangan. Adapun kekafiran mereka menjadi tanggung jawab mereka di hadapan Allah. Tugas kita hanya berdakwah dan mengajak. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar menjaga sholat kita, mengeluarkan zakat kita, dan juga kita selalu menepati janji yang kita ucapkan, dan sabar dalam menghadapi berbagai macam penderitaan, menghadapi mara bahaya, menghadapi juga suasana perang yang menyeramkan. Nah, mereka-mereka ini orang-orang yang benar-benar telah membuktikan keimanan mereka, keislaman mereka bukan hanya sekedar ucapan. Tapi yang menyedihkan, ternyata kaum muslimin tidak lagi memperhatikan hal ini, tapi mulai mempertentangkan persoalan-persoalan yang tidak berarti, kemudian mereka jadikan sebagai bahan perdebatan. Yang satu membanggakan dirinya sebagai seorang Sunni, yang satu lagi membanggakan diri sebagai seorang Syi'i. Kemudian di antara orang yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah juga tidak terdapat kesepakatan. Saling menyerang satu dengan lainnya. Begitu pula yang berasal dari kalangan Syiah. Jadi kalau kita lihat, baik yang hidup di kalangan Syiah maupun Sunnah, yang mengaku sebagai seorang Sunni maupun sebagai seorang Syi'i, bukan jaminan keselamatan bagi dia, kecuali bila dia beriman pada Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, berbuat kebajikan, apapun suku maupun bangsanya, apapun latar belakangnya, semua tidak penting. Tapi yang terpenting, bagaimana sikapnya dalam hidup ini. Nah, kita ingin betul-betul meresapi ayat-ayat Al-Quran yang dapat mendidik kita, menumbuhkan ketakwaan di hati kita, bukan membicarakan agama atau yang kita anggap bahagian dari agama, padahal bukan sekali-kali bahagian dari agama. Gemar mencederai orang lain, membunuh karakter, menodai kehormatan orang, lalu mengaku sebagai pengikut sunnah Nabi kita Muhammad SAW, kalau bukan seorang yang paranoid, kalau bukan orang yang mengalami gangguan jiwa, tidak akan berbicara seperti ini. Oleh karena itu, kita berharap mudah-mudahan kaum muslimin dapat menyadari kesalahan mereka saat ini, yang membuat mereka tertinggal, yang membuat mereka mundur, yang membuat mereka tidak dapat bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. Akhirnya perpecahan terjadi antara mereka, maka masuklah orang-orang yang membawa propaganda-propaganda yang tidak benar, baik dari orang yang mengaku sebagai kalangan kaum nasionalis, sosialis, komunis, dan lain sebagainya, atau mereka-mereka yang terbawa oleh kefanatikan terhadap kelompok dan golongan, atau terhadap etnik, terhadap suku dan bangsa. Kita jumpai bagaimana mereka telah kehilangan akal sehat mereka, wal-iyadzubillah. Oleh karena itu agama Allah sederhana dan mudah, tapi yang mempersulit adalah kita sendiri. Agama Allah begitu jelas, tapi yang membuat agama Allah Subhanahu wa taala kabur adalah hawa nafsu kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa ja'alana min ibadihi shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.